Saudara, KPU memutuskan pada Pilpres 2024 tidak ada debat khusus Capres maupun Cawapres. Seluruh pasangan Capres-Cawapres akan tampil bersamaan dalam 5 kali debat. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat antar Capres-Cawapres Pilpres 2024. Namun, dalam Pilpres 2024, KPU memutuskan tidak akan ada debat khusus calon wakil presiden. KPU memastikan 5 debat Pilpres 2024 akan menghadirkan seluruh pasangan Capres-Cawapres secara bersamaan. Hanya porsi bicaranya yang berbeda. Pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara Capres dan Cawapres. Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah. Format debat ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, KPU menggelar 5 kali debat, terdiri dari 2 kali debat yang dihadiri seluruh pasangan Capres-Cawapres, 2 kali debat khusus Capres, dan 2 kali debat khusus Cawapres. Perubahan format debat ini dipertanyakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, seharusnya debat khusus Cawapres tetap ada sehingga publik dapat menilai kualitas para Cawapres. Karena ini menurut saya membuat masyarakat itu tidak mampu atau tidak bisa melihat secara utuh Capres ataupun Cawapres yang akan mereka pilih nantinya. Jadi berikan rakyat itu hak untuk menilai secara utuh siapa Capres yang akan mereka pilih dan siapa Cawapres yang akan mereka pilih ya. Karena ini penting buat kita sebagai bangsa agar kita tidak membeli kucing dalam karung ya. Agar kita punya pemahaman dan pengertian yang sama mengenai masing-masing Cawapres yang akan kita pilih. Sementara calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkejut mempertanyakan perubahan format debat. Dia menyebut tim Anies Muhaimin belum pernah diajak bicara soal format debat. Menurut Anies seharusnya debat khusus untuk Capres maupun Cawapres tetap diadakan, sebab publik berhak melihat kemampuan calon pemimpinnya. Ini adalah soal menghormati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Supaya rakyat Indonesia bisa melihat dari dekat setiap calon. Sementara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran tidak mempermasalahkan perubahan format debat Pilpres 2024. TPN akan mengikuti aturan yang dibuat KPU. Apapun aturan dari KPU ya kita ikutkan. Kita ikut aja kok sifatnya ya. Mau aturannya seperti apa ya kembali lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan, yang sudah diputuskan kita ikutin. Kita tidak bertanya lagi kenapa itu kenapa. Kalau sudah diputuskan oleh KPU kita laksanakan dengan baik dan itu juga yang kita sampaikan kepada seluruh TKD di daerah. Meski format debat berubah, para calon wakil presiden menyatakan kesiapan mengikuti debat Pilpres 2024. Kebijakan KPU, Cawapres tidak perlu debat oleh KPU. Ya, pokoknya kita ikuti aja apa maunya KPU. Terkait juga ada perubahan sistem itu Mas, terkait materi Cawapres kan tidak jadi satu lagi. Ya, saya mengikuti keputusan waktu itu. Tidak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Menurut rencana, KPU akan menggelar 5 kali debat Pilpres. Pertama pada 12 Desember 2023, kemudian 22 Desember 2023, dilanjutkan pada 7 Januari 2024, lalu 21 Januari 2024, dan terakhir pada 4 Februari 2023. Dalam debat, para Capres-Cawapres bakal membahas berbagai topik yang relevan dengan permasalahan bangsa. Debat jadi ajang para kontestan Pilpres unjuk wawasan dan kemampuan. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden nomor urut 1, kami mohon untuk
Beda dengan pemilu 2019, pada pemilu 2024 tidak akan ada debat khusus calon presiden maupun calon wakil presiden. Apakah format baru ini bisa mengeksplorasi kemampuan para kontestan? Dan siapa yang diuntungkan dari perubahan format debat ini? Kita akan berbincang dengan perwakilan 3 narasumber yang mewakili tim kampanye masing-masing Capres-Cawapres. Bergabung bersama kami juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Usama Abdul Aziz, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, dan juru bicara tim TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bung Usama, Timnas ini mengirim usulan format debat ke KPU. Apa saja poin-poinnya dan apakah itu disetujui oleh KPU dengan mengajak bicara dari Timnas Amin untuk memformulasikan debat Capres-Cawapres itu? Ya, pada dasarnya dari Timnas Amin kami menerima apapun format debatnya. Kami siap untuk menghadapi itu semua. Tapi yang kami sayangkan adalah kami pernah diundang oleh KPU tanggal 29 November untuk membahas hal ini. Dan disepakati di rapat tersebut bahwa untuk format debat akan dimintakan usulan dari tiap-tiap paslon. Seperti apa aspirasi dari tiap-tiap paslon perwakilannya. Nah, kami dari meeting 29, tanggal 1 kami kirimkan surat usulan dari kami, usulan terkait format debat ini. Tapi saat kami kirimkan, ternyata KPU secara sepihak sudah memutuskan format debat tersebut. Ini ada keanehan di sini. Apa yang disepakati di rapat tanggal 29 tidak dijalankan. Tiba-tiba secara sepihak itu diputuskan dengan sendirinya. Jadi tidak dilibatkan ya? Tidak dilibatkan untuk membuat format debat ini? Ya, sama itu kan kita kirimnya tanggal 1 dan itu terpotong sama hari libur 1 minggu, kira-kira jadi. Tapi ini menjadi pertanyaan besar buat kami. Ada apa di balik ini semua? Kami berharap harusnya ada debat khusus wakil presiden seperti yang sudah-sudah. Dan jawaban dari Ketua KPU menurut kami tidak rasional. Karena kalau misalnya alasannya hanya untuk menunjukkan keakraban mereka berdua, sudah ada kok. Kan ada 2 debat Capres-Cawapres kan bersamaan kan. Nah, kan dibutuhkan satu format khusus yang memang dimunculkan cawapresnya. Cawapres ini bukan ban serep, cawapres ini juga harus muncul gitu. Baik. Jadi jangan disepelekan juga cawapres ini. Jadi memang itu harus ada seperti format-format yang sudah ada sebelumnya. Baik, Pak Viva, bagaimana menilai perubahan format debat ini dari TKN Prabowo Gibran? Prinsipnya dari TKN Prabowo Gibran mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 277 ayat 1 yang itu kemudian turunkan di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat 1 soal debat sebagai bagian dari metode kampanye. Sudah diatur seluruhnya, Mbak Cindy, soal debat, metode, kemudian moderatornya, materinya, dan lain sebagainya. Persoalan teknis soal debat Cawapres, mau model apapun, TKN Prabowo Gibran siap. Apakah sendiri-sendiri atau didampingi sama calon presiden, siap. Oke, kan pertanyaannya kalau tidak ada debat oleh KPU. Jangan kemudian menuding TKN Prabowo Gibran itu tidak siap. Kita siap lahir batin, mau ada debat, bagaimana modelnya, narasinya, materinya, dan strukturnya, kita siap. Oke, mengikut. Baik, tapi sebelum saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, TPN juga mempertanyakan tidak ada debat khusus ya? Ya, betul sekali Mbak. Kita merasa bahwa dalam pemilu ini yang perlu diuji kan adalah kualitas secara menyeluruh terkait dengan para kontestan yang sedang bertanding, baik presiden maupun calon wakil presiden. Dan hari ini saat bicara tentang pasangan calon ini, kita tidak menempatkan calon wakil presiden sebagai sekedar pelengkap saja, tapi juga ada pembagian tugas yang harus dilakukan, penguasaan materi dan lain sebagainya, yang sehingga kita tidak mau mengurangi hak rakyat dalam mengetahui apa yang perlu diketahui dari para kontestan yang sedang bersaing. Cara mekanismenya bagaimana melalui debat itu tadi. Nah, di 2014 dan di 2019 itu kan formatnya juga sudah merujuk kepada ketentuan undang-undang. Di 2019 undang-undangnya sama tuh, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 277 yang tadi disampaikan.
Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba berubah saat ini gitu kan? Apakah kemudian format debat sebelumnya yang menempatkan capres 3 kali dan cawapres 2 kali seperti yang kita baca di undang-undang itu interpretasinya salah gitu. Kan setahu saya juga tidak begitu. Maka ada apa sih, kenapa kok harus seperti ini? Saya rasa kalau dari ketiga pasangan calon kan sudah menyatakan kesiapannya semua dengan format yang sudah ada. Saya rasa itu, Mbak. Baik. Dan saudara, tidak adanya debat antar cawapres mengundang tudingan ada intervensi dalam tubuh KPU. Tapi KPU tegas membantah tuduhan intervensi dan merujuk undang-undang sebagai dasar peraturan KPU. Kita akan dengarkan pernyataan Idam Holik, Komisioner KPU. Kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi kami. Kami merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Bu Usama, KPU merasa tidak melanggar undang-undang soal perubahan format debat ini? Ya, memang nggak ada yang dirubah secara undang-undang. Tidak ada yang dilanggar, gitu ya? Yang dirubah tidak dilanggar, tapi format debat ini diubah. Kenapa? Apa urgenitasnya itu untuk dirubah? Padahal kalau kita pakai format yang lama bisa sesuai. Kenapa kok ini malah diubah gitu? Itu pertanyaan besar kami. Dan dijawab sama Ketua KPU, bahwa ini hanya untuk menunjukkan ada kerjasama antara capres dengan cawapres. Timnas Amin merasa dirugikan, tidak ada debat cawapres. Nah, secara Timnas Amin tidak dirugikan, tapi banyak warga negara Indonesia dirugikan karena kesempatan untuk bisa mendalami kemampuan, pengetahuan, program, visi misi dari cawapresnya dibatasi. Karena hal itu dihilangkan, yang sebelumnya ada sekarang jadi dihapus. Pertanyaan besarnya adalah ada apa di balik ini semua? Kenapa kok mendadak hal-hal seperti ini jadi berubah? Apa dugaan Anda? Saya nggak bisa menduga apapun, tapi memang ini justru harus dipertanyakan, yang dipertanyakan secara mendetail kepada Ketua KPU dan jajarannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini sangat berbahaya. Teman-teman kita, warga Indonesia, rakyat Indonesia, bisa nggak mendapatkan haknya. Tadi saya bilang untuk bisa menguliti dan mengetahui lebih mendalam tentang soalnya. Pak Viva, Anda setuju tadi Bang Usama menyatakan kalau tidak ada debat cawapres jadi bilang bahaya karena masyarakat tidak bisa mengeksplorasi soal siapa calon pemimpinnya, terutama cawapres. Iya, kalau nggak ada debat cawapres berbahaya, tetapi tidak ada yang salah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 2023 yang tetap ada debat calon wapres, gitu loh. Jadi ini tetap ada, tidak dihilangkan. Cuman formatnya, apakah nanti didampingi apa tidak, apakah nanti calon presidennya datang apa tidak, berdiri apa duduk, itu kan semuanya terserah KPU, teknis gitu. Tetapi substansinya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Kalau semuanya hadir juga tidak apa-apa, tapi proporsinya. Kalau debat cawapres, ya debat cawapres. Apakah di situ hanya datang capres, hanya duduk atau berdiri? Itu semuanya terserah kepada KPU. Tapi jangan kemudian ada tudingan debat cawapres dihilangkan. Kalau debat cawapres dihilangkan, itu melanggar Undang-Undang Pemilu, Mbak. Nggak boleh begitu. Dan TKN juga akan protes kalau ada debat cawapres itu dihilangkan. Jadi sekarang ini TKN siap, mau model apapun siap kita. Baik, Mas Eno, tanggapan Anda, KPU merasa tidak melanggar undang-undang. Pak Viva tadi juga menyatakan bahwa toh ini juga tetap diberikan porsi cawapres untuk berdebat meskipun bersama dengan capres, tidak dibuat khusus begitu. Ya, saya kira undang-undangnya yang mengatur itu sudah jelas kan, Mbak. Artinya ada penjelasannya di pasal 277 itu tentang 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Pada dasarnya secara prinsip kami, mau itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, mau debat capres-cawapres itu nanti diinterpretasi didampingi oleh masing-masing pasangan, mau didampingi oleh ketua tim sekalipun, misalnya KPU minta seperti itu, didampingi oleh keluarga sekalipun, kita siap aja. Mau ngapain aja kita siap. Baik, Mas Eno. Nah, artinya dalam pelaksanaan ini kan kita cuma tanya kenapa kok rule of the game-nya berubah yang awalnya 2019 sudah. Kalau Anda mempertanyakan itu, menurut Anda ada yang diuntungkan dari perubahan format ini?
Saya nggak ngerti ya, tapi kalau dari kami ya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi biasa-biasa saja, karena dalam berbagai kesempatan uji publik di forum kampus, dimanapun juga Pak Mahfud juga sering tampil dan menjelaskan. Jadi saya rasa dalam debat KPU ini, kalaupun nanti proporsinya, kemudian ada pengurangan lah, interpretasinya dirubah lagi lah, atau apapun istilahnya, ya bagi kami tidak diuntungkan dan tidak dirugikan kalau dari pasangan kami. Saya nggak ngerti kalau dari pasangan lain. Saya kira itu, Mbak. Tidak tahu dari pasangan lain. Singkat saja, apakah Anda dirugikan atau siapa yang diuntungkan menurut Anda, Bung Sama? Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Viva juga. Lagi-lagi kami sama sekali tidak dirugikan. Sekali lagi Amin itu sangat siap, apalagi Caimin sudah berpengalaman lama sekali. Tidak sama sekali, dan sama sekali tidak ada dirugikan. Bahkan kami adakah menguntungkan pihak tertentu? Tidak juga? Ya, barang yang diuntungkan adalah bagi orang yang mungkin tidak siap untuk bisa debat sendiri. Dan saya rasa dari Caimin, dari Pak Mahfud, dari Mas Gibran, ya mungkin siap kali ya. Tapi kalau yang saya tahu pengalaman Caimin dan pengalaman Pak Mahfud sangat matang untuk bisa berdebat tentang hal itu. Pak Viva, silakan. Terakhir untuk Pak Viva. Ya silakan, format KPU apapun, dan kita tidak ada untungnya, tidak ada ruginya juga format apapun, karena sudah tercantum di 8 asta cita, 17 program prioritas, dan 8 prioritas tertepat, dan semuanya itu akan kita diskusikan melalui debat Capres-Cawapres. Kita siap. Kita tunggu nanti bagaimana mengeksplorasi calon-calon pemimpin kita dalam debat yang akan diselenggarakan KPU 5 kali. Terima kasih Bung Sama, terima kasih Pak Viva, terima kasih juga Mas Eno sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.